Petualangan saya menyusuri gugusan pulau di Kepulauan Seribu masih berlanjut. Wah, ibu-ibu di sini energik sekali. Berapa? Agunya atau sampahnya itu goyang-goyang malah makin api. Aduh. Saking semangatnya saya sampai jatuh. Tapi untung dangkal nih, karena emang lokasi dangkal seperti inilah lokasi yang tepat untuk mencari kerang yang mau kita cari. Kerang merupakan hewan akuatik. Mereka menetap di dasar air, membenam di dalam pasir, lumpur, maupun menempel pada batu karang. Kerang termasuk kelompok moluska yang hidup pada semua tipe perairan. Terdapat lebih dari 1.000 jenis yang hidup di perairan Indonesia. Ini dia nih yang kita cari-cari, namanya kerang kampak. Dan ini emang pantas aja namanya kampak ya Bu? Iya. Bentuknya ini mirip sekali dengan mata kampak. Kerang kampak dapat mencapai ukuran yang lumayan besar. Warna cangkang pada bagian luar yaitu coklat kehitaman dan mengkilap. Dapat juga. Ini emang kelihatannya mudah, terlihat jelas, tapi pas nariknya itu butuh tenaga ekstra ya Bu? Iya. Nah ini emang waktu yang paling tepat untuk mencari kerang kampak, yaitu di saat air surut seperti ini. Jadi kita mudah nih untuk ngambilnya, karena kita harus mencongkel-congkel di pasir. Kalau airnya tinggi, kita bakal susah banget nih untuk ngambil si kerang kampak. Berarti kita habis benang-benang masak kali ya Bu? Iya. Apa nih Bu yang dimasak Bu? Itu apa? Kampak-kampak. Kampaknya kita masak? Iya. Nah bisa ikuti jejak saya, jejak Petualang. Yang namanya seafood pasti nggak akan salah nih kalau dimasak saus tiram. Seperti kerang-kerang kampak ini akan kita masak menjadi kerang kampak saus tiram dan bumbunya yang pastinya sederhana. Ini adalah bumbu ala pesisir. Kerang kampak merupakan jenis kerang yang memiliki daging cukup tebal. Nah, begitu bumbunya harum, sudah matang seperti ini, langsung aja kita masukkan kerang-kerangnya. Ini tekstur dagingnya lembut, ditambah bumbunya ini meresap ya Bu. Terasa sekali nikmat dan juga ada aroma harum dari serehnya. Jadi ini benar-benar mantap, surantap. Wah ya Bu? Wow. Kerang mengandung zat besi yang penting untuk membentuk hemoglobin, yaitu protein khusus yang bertugas untuk membawa oksigen ke dalam darah ke seluruh tubuh. Walaupun enak dan sehat, tapi tetap nih kita dalam memanfaatkannya harus baik, nggak boleh ambil berlebih. Kita cukup ambil secukupnya aja. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat kaya akan sumber daya hayati lautnya. Selain ikan, jenis udang-udangan menjadi potensi alami yang memiliki nilai ekonomis. Dapat kan? Dapat ya Kak? Udah dapat? Udah. Udah dapat aja. Nah, ini nih yang kita cari-cari, namanya pengko atau biasa lebih dikenal dengan sebutan praying mantis. Karena bisa dilihat nih, dari bentuknya ini dia tuh gabungan antara udang, lobster dan juga cangcorang. Nih, bagian depannya ini nih. Ini tapi nggak boleh dipegang ya? Nggak boleh Kak, bahaya Kak. Iya cepat Kak. Gitu, gitu. Nah itulah berbahaya, jadi itu salah satu cara dia untuk melindungi diri. Jadi kita nggak boleh asal pegang nih, harus hati-hati. Kalau nggak kita cepat. Udang mantis merupakan salah satu jenis krustasea laut yang sangat diminati. Disebut mantis karena bentuk dan sifatnya yang mirip dengan belalang mantis
atau lebih dikenal dengan belalang sembah. Nah, alat inilah yang kita gunakan untuk menangkap si pengko. Nama alatnya adalah pengkoan. Semua bahan-bahan pengkoan ini dari alat-alat yang digunakan sehari-hari yang mudah ditemukan. Seperti ini dari apa sih, bambu ya? Bambu, ya. Bambu yang ada di, ya gampang lah, di mana-mana ada. Dan yang lucunya nih, sangkutannya dan juga jepretannya ini menggunakan bagian-bagian dari pulpen, ditambah karet gelang yang pastinya gampang lah untuk didapatkan. Jenis udang mantis memiliki varietas yang beraneka warna, mulai dari warna gelap, coklat, hingga yang berwarna terang. Terdapat sekitar 400 spesies udang mantis yang tersebar di perairan seluruh dunia, terutama di perairan tropis dan subtropis. Nah, jadi di sini nih dipasang umpannya, bisa ikan, bisa juga moluska-moluska laut, pokoknya yang berbau amis. Dapat, coba. Ini juga lumayan nih ukurannya. Nah, jadi emang lokasi-lokasi seperti inilah lokasi yang tepat untuk mencari si udang mantis ini. Jadi emang dia biasanya hidupnya di air asin atau air payau dan senang sekali di tempat yang berpasir, apalagi kalau pasirnya berlumpur. Mas, ini bukan lubang ini? Iya, itu bener, Kak. Terus ini tinggal aja berarti ya? Nah, ini begitu pengkonya terpasang, langsung kita tepuk tangan dan juga tepuk-tepuk airnya. Udah kayak habis nonton konser nih. Nah, habis itu tinggal kita tunggu sebentar sampai si udangnya itu naik. Udang mantis termasuk hewan karnivora, termasuk hewan yang aktif di siang hari maupun saat setelah matahari terbenam. Si pengko ini jenis udang predator yang mampu menyerang mangsanya dengan ukuran lebih besar dari badannya. Ada. Wah, akhirnya saya dapat juga nih. Dapat. Wah, gede banget. Ini jadi yang segini aja katanya bisa lebih panjang, bisa sampai mencapai 30 cm. Dan bisa dilihat nih, si jepatnya atau jepitnya, nah itu tuh bagian yang berbahaya. Semakin besar pastinya ukuran jepitnya juga semakin besar. Dan bisa dilihat nih, tajam-tajam sekali. Jadi harus ekstra hati-hati kalau mau pegang si udang ini. Kalau enggak, salah-salah bisa robek tangannya. Udang mantis dapat diolah menjadi ragam jenis kuliner sesuai dengan selera. Dengan metode dan bumbu apapun, tidak akan mengurangi rasa serta manfaatnya. Nah, ini begitu bumbunya udah harum, langsung kita masukkan air. Begitu kuahnya mulai mendidih, bisa langsung kita masukkan udang pengkonya. Tidak perlu menunggu lama untuk matang. Udang mantis bumbu iris cabai bawang siap disantap. Akhirnya udang pengko iris cabai bawangnya sudah matang. Mau langsung kita nikmati nih bersama-sama kakak-kakak dan adik-adik dari pulau. Bener-bener teksturnya mirip sekali dengan lobster dan sesuai dengan namanya nih, bumbu iris cabai bawang ini pedas banget. Udang mantis memiliki kandungan gizi yang baik, kaya akan protein, mengandung mineral penting seperti kalsium dan magnesium. Kedua mineral ini merupakan komponen utama yang penting untuk pembentukan tulang. Anak-anak pantai yang menjaga alam. Kalau kita baik dengan alam, pasti alam juga akan memberikan kebaikan pada kita. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Indonesia, negeri tropis yang dianugerahi kekayaan fauna yang tak terhingga. Salah satunya jenis primata.
Monyet ekor panjang kerap datang menjarah hasil kebun sehingga menimbulkan konflik. Petualangan kali ini, saya mencoba untuk mencegah konflik satwa liar ini dengan warga. Di Desa Sindang Ratu, Panggarangan, Lebak, Banten, hari ini saya akan melakukan kegiatan setempat yang rame banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kegiatan ini biasa dilakukan di pagi hari, saat para monyet liar seringkali memasuki perkebunan warga. Masyarakat secara berkelompok menyebar ke setiap kebun yang dilalui kawanan ini. Jadi kegiatan ini namanya adalah ngagembah atau menggiring. Dengan membuat suara bising dengan alat sederhana, bisa membuat primata ini kembali masuk ke hutan. Dan kita menciptakan suara gaduh dengan cara berteriak dan memukul alat yang namanya koktol. Jika ketersediaan pakan di hutan mulai berkurang, monyet akan masuk ke ladang untuk mengambil buah-buahan dan terkadang merusak tanamannya. Perilaku ini membuat monyet ekor panjang sering digiring warga untuk kembali masuk ke hutan. Pak, mana Pak yang dirusak? Ini. Nah ini salah satunya yaitu pohon pisang, yaitu sini ini singkong juga. Sampai habis ya Pak. Warga sebenarnya sudah melakukan tindakan untuk mengurangi gangguan dengan membangun pagar. Namun, karena jumlahnya banyak, kawanan monyet liar ini kerap kali kembali. Dalam penggiringan ini kita sama sekali nggak boleh menyakiti hewannya. Karena dipercaya kalau sampai kita menyakiti sedikit aja, malamnya hewan tersebut bisa balik lagi dan kerusakannya bisa semakin parah.